Hari ini kita akan ngebahas tentang 5 tips untuk mendaftar beasiswa Australia Award. Hai semua, welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Apa kabar nih hari ini kalian? Semoga tetap semangat ya. Hari ini saya berada di kampus Deakin University di Burwood, Melbourne. Kalau kalian pengen aku bikin video tour kampus supaya tahu seperti apa sih kampus di Melbourne, kasih komen di bawah ini ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang 5 tips untuk mendaftar beasiswa Australia Awards. Yang pertama, kalian mesti pelajari dulu apa itu beasiswa Australia Awards dan kriterianya apa saja. Apakah kalian memenuhi kriteria atau persyaratan yang mereka cari. Kalau kalian pengen tahu apa itu beasiswa Australia Awards, silakan ke video saya sebelumnya. Saya menjelaskan tentang apa itu beasiswa Australia Awards dan apa yang kalian terima jika kalian menjadi awardee atau penerima beasiswa. Untuk informasi lainnya, kalian bisa buka di www.australiaawardsindonesia.org dan kalian bisa masuk ke long term awards sectionnya, kemudian masuk lagi ke di bawahnya ada bagian yang bisa kalian klik, itu policy handbooknya. Sementara form aplikasi kalian bisa masukkan ke OASIS, yaitu Online Australia Award Scholarship Information System. Kalian akan masukin semua jawaban yang diminta di form tersebut. Tips nomor 2, jadi kalian cari dulu major atau jurusan yang kalian pengen. Saranku, carilah di 3 university, lihat kelebihan dan kekurangannya. Kalau nanti udah ketemu, kalian jangan lupa masukin Cricos code-nya. Nah, Cricos code ini akan ditanyakan di dalam form OASIS tadi. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan dari jurusan di tiap-tiap university yang kalian sudah pilih, itu akan menjadi modal kalian untuk nulis di esai, juga akan bermanfaat untuk sesi interview jika kalian memang lolos dari tahapan administrasi. Yang ketiga, persiapkan surat rekomendasi sejak dini. Karena tahun ini diundur, jadi kalian masih ada beberapa waktu untuk mempersiapkan form aplikasi kalian sampai akhir Juni 2020. Nah, rekomendasi letter ini kalian bisa dapatkan dari akademisi background, misalnya rektor, dosen, atau kalau kalian memang aktif di organisasi sosial atau organisasi masyarakat, kalian bisa minta sama mentor kalian. Pokoknya orang-orang yang bisa memberikan rekomendasi adalah orang yang benar-benar mengetahui tentang diri kalian, sehingga surat rekomendasi ini bisa menguatkan profil kalian untuk diketahui oleh joint selection team atau penguji ketika nanti seleksi proses gitu. Yang keempat adalah nilai IELTS atau nilai bahasa Inggris kalian. Nah, nilai IELTS ini jangan takut ya kalau kalian belum memenuhi. Waktu itu kalau nggak salah beda-beda tahun, itu beda-beda aplikasi, beda persyaratan. Jadi waktu zaman saya masih ada yang bisa diterima nilai IELTS-nya 5,5, tapi ketika nanti pas masuk sudah diterima sebagai Australia Awards, kalian bakalan ditingkatkan lagi bahasa Inggrisnya sampai memenuhi kriteria atau persyaratan untuk masuk ke kampus kalian. Karena di kampus Australia, terutama di Melbourne, mereka benar-benar strict sama persyaratan bahasa Inggris, yaitu tidak boleh ada band
atau setiap nilai-nilainya dari reading skill, listening skill, writing skill, dan speaking skill itu harus semuanya minimal 6 dan in total 6,5. Kalau kalian mau daftar PhD, in total mesti 7 dan tidak boleh ada band yang di bawah 6. Tapi ketika pendaftaran, kalian bisa aja masukin kalau misalnya IELTS kalian masih 5,5 atau masih 6, jangan takut dan nggak boleh nggak pede, coba aja. Karena di Australia Awards banyak kasus yang saya temui kalau ketika pendaftaran mereka nilai bahasa Inggrisnya belum mencapai sampai 6,5 dan no band di bawah 6 ya, tidak ada band yang di bawah 6. Jadi yang dilihat itu sebenarnya adalah personal kita gitu. Sorry ya, banyak banget pesawat yang lagi lewat pagi ini, nggak tahu kenapa. Anyway, tips yang kelima adalah persiapkan dokumen-dokumen sejak dini. Dokumennya apa aja sih? Misalnya sertifikat atau ijazah kelulusan bachelor atau sarjana S1 kalian. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, akta lahir. Nah, kalian butuh menerjemahkan dulu dokumen-dokumen ini ke penerjemah tersumpah yang ada di kampus, dan kayaknya banyak deh yang ada di website kalian bisa cari di Google dulu, riset tentang berapa biayanya, berapa lama waktunya gitu. Nah, setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris, kalian bisa melegalisir dokumen tersebut ke notaris. Waktu itu beda-beda ya harganya, jadi lumayan cukup butuh waktu yang agak lama untuk riset dulu, terus juga kontak notarisnya, legalisirnya berapa lama gitu. Jadi jangan menunda-nunda pendaftaran kalian. Mulai dari sekarang buka websitenya, pelajari kriterianya atau persyaratannya, kemudian mulai deh tuh menerjemahkan dan juga melegalisir, karena ini benar-benar butuh waktu yang banyak. Selain itu, dokumen yang dibutuhkan adalah CV kalian. Tulis CV kalian itu yang penting-penting aja poinnya, yang benar-benar buat personal kalian tuh stand out, yang benar-benar kira-kira meyakini joint selection team atau penguji nanti bahwa kalian ini benar-benar pantas untuk menerima beasiswa Australia Awards ini. Jadi melalui CV ini kalian bisa menunjukkan siapakah diri kalian dan kelebihannya kalian gitu. Kalau misalnya CV terlalu banyak juga kurang baik. Misalnya hal-hal yang tidak terlalu stand out ya, maksudnya tuh prestasi kalian yang tidak terlalu keren-keren banget gitu, nggak usah dimasukin, karena nggak perlu panjang-panjang CV itu, hanya untuk memperlihatkan kalian tuh kepemimpinannya oke enggak, pengalaman kalian volunteerism atau service atau melayani orang atau masyarakat kalian tuh gimana, oke apa enggak. Yang ketiga, pendidikan kalian. Yang keempat, training atau conference. Nah, sebenarnya komponen-komponen CV ini nggak terlalu banyak. Nanti kita bisa ngebahas tentang bagaimana cara membuat CV yang baik untuk apply beasiswa atau dipakai untuk umum. Tapi kalau misalnya kalian mau, makanya kalau kalian pengen aku ngebahas tentang cara menulis CV yang baik, tulis di komen ya. Informasi tambahan ya buat dokumen lainnya yang perlu dipersiapkan. Seperti yang tadi aku sebutin di poin sebelumnya, surat rekomendasi itu sangat penting untuk kalian persiapkan dari sekarang. Nah, kalau misalnya kalian daftar untuk S2, surat rekomendasinya yang diperluin kalau nggak salah 1, dan PhD itu surat rekomendasinya 2. Nah, kalau kalian memang mau daftar S2 atau S3, menurutku siapin aja 2 rekomendasi letter, karena
kalau misalnya nanti kurang bagus yang di surat rekomendasi yang satu, kalian juga bisa kirim yang surat rekomendasi yang kedua. Tapi waktu pengalaman aku mendaftar beasiswa Australia Awards, aku kasih dua-duanya. Waktu itu surat rekomendasi dari tempat aku bekerja, organisasi internasional di Vienna di Austria, namanya Women Without Border, direktur aku yang kasih. Sama satu lagi dari Canada Embassy, karena aku kerja di NGO. Jadi waktu itu pernah project aku tuh kerjasama sama Canada Embassy. Dari Canada Embassy itu setelah selesai project, aku bilang sama mereka, Pak, minta ya surat rekomendasinya yang umum aja, jadi nanti skill-skill yang selama project itu bisa dimasukin sehingga bisa memperkuat profil kalian. Untuk PhD, tambahannya adalah kalian perlu memberikan bukti bahwa kalian sudah berkomunikasi dengan supervisor yang kalian targetkan dengan tema penelitian yang mau kalian lakukan. Nah, kalau untuk persiapannya yang pasti dibutuhkan proposal riset. Jadi pas lagi interview nanti kalian bakalan mempresentasikan research proposal kalian gitu. Nah, itu semua yang aku sebutin adalah 5 tips untuk mendaftar beasiswa Australia Awards. Kalian semua tetap semangat ya. Kalau kalian ada ide video yang lainnya, silakan komen. Ikutin terus informasi beasiswa Australia Awards dari aku dengan subscribe channel aku dan bikin aku semangat. Oke, salam semangat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Channel kita gitu. Ada pesawat lewat nih.